hari yang indah dan luar biasa. Mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, karena Dia tetap menopang kehidupan kita. Bagaimanapun kondisi kita hari ini, percayalah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-8, 9, dan ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda meranah kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan, ketika Daud menyanyikan Mazmur ini, dia dalam keadaan yang sangat terjepit. Karena saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh oleh Saul. Dan saat dia lari ke daerah Filistin, ketika dia tiba di Gad, di sana orang-orang pun mengenali dia sebagai seorang pahlawan. Dan orang mulai memperhatikan dia dan berkata, bukankah orang ini tentang dia orang menyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa? Di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 12, Daud memperhatikan perkataan mereka itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Jadi ketika Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, sebenarnya keadaannya, hal yang dia sedang alami, dia sedang terjepit, dia sedang dalam keadaan takut. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Daud mengambil keputusan bahwa dia akan tetap memuji Tuhan. Di tengah-tengah keadaan hidupnya yang sedang terjepit, dia sedang dikejar-kejar oleh Saul dan dia dikenali di tempat pelariannya, dia pun hendak ditangkap. Dia tetap memutuskan untuk memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin kondisi yang kita hadapi sama dengan Daud. Kita sedang terjepit oleh keadaan, kita sedang dalam ketakutan, kecemasan, tapi kita belajar dari Daud. Kita ambil keputusan untuk memuji-muji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 34 ini, di dalam ayat yang kedua, Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Biarlah pujian kepada Tuhan itu tetap ada dalam mulut kita setiap hari, setiap saat, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, susah, senang, biarlah kita tetap memuji-muji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena kasih setianya besar di dalam kehidupan kita. Dan kita memuji Tuhan sebagai ekspresi syukur kepada Tuhan. Terlalu banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Pagi ini kita bangun, hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, masih bisa bernafas. Semua itu adalah kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri. Pujian kita kepada Tuhan adalah ekspresi ucapan syukur kita. Dan ketika Paulus dan Silas dalam penjara, mereka dalam tekanan, mereka mengambil sikap seperti Daud. Mereka tetap memuji, menyembah Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan. Dan dalam kungkungan yang berat, mereka dipenjara, di tengah-tengah penjara, ketika mereka memuji Tuhan, sendi-sendi penjara terlepas, terbuka, dan mereka boleh dibebaskan. Di dalam pujian ada kuasa kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Ketika Daud terjepit, yang pertama dia lakukan adalah dia tetap memuji Tuhan. Yang kedua, di dalam pembacaan kita, ketika dia terjepit, dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 5, di sana dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Keadaan kita seperti apa hari ini? Mungkin kita sedang terjepit seperti Daud. Mari kita mengambil keputusan, sikap yang sama, tetap memandang hanya kepada Tuhan, menunjukkan pandangan kita
tujuan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di sini dikatakan maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ketika kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan, di sana ada pembelaan yang luar biasa. Kita tidak akan mendapat malu, kata firman Tuhan. Kita akan dibela, kita akan ditolong. Hal yang ketiga dilakukan oleh Daud ketika dia dalam keadaan terjepit. Dalam pembacaan kita tadi dalam ayat 9, dia tetap mengingat kebaikan Tuhan. Pembacaan kita berkata tadi bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mengecap artinya merasakan kebaikan Tuhan. Melihat artinya memperhatikan, mengingat-ingat kembali. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dalam hidup kita. Hari ini jangan sampai kebaikan Tuhan yang kita alami kita lupakan karena ditutupi oleh berbagai macam masalah persoalan sehingga kita lupa akan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jika kita mengingat kebaikan Tuhan, sungguh sangat luar biasa, dahsyat Allah kita. Dan kalau di masa-masa yang lalu Tuhan sudah menolong kita, kita percaya dalam pergumulan kita hari ini pun Tuhan yang sama sanggup menolong kehidupan kita. Pembacaan kita berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Kalau singa-singa muda itu berarti hewan yang kuat untuk berburu. Dan sering kita lihat kalau dalam keadaan musim kemarau, ternyata di sana pun banyak singa-singa yang bisa kelaparan, tidak mendapatkan mangsa, kehausan, yang gemuk jadi kemudian tinggal tulang, dan akhirnya mereka merana, mati, kelaparan. Keadaan kita pun hari ini mungkin kering, rasanya kering, tetapi di sana ada keajaiban Tuhan untuk kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Singa-singa muda boleh kelaparan, orang lambang kekuatan, orang yang mengandalkan kekuatan mereka bisa kekurangan hal-hal yang baik, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan selalu ada keajaiban untuk kehidupan kita setiap hari. Dan percayalah, hari ini pun Tuhan akan melakukan keajaiban yang dahsyat. Mari kita terus percaya kepada Dia. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah bekerja, tapi satu hal yang kita percaya, Allah kita tetap dahsyat dan ajaib. Dia tetap maha kuasa, Dia tetap penolong kita yang luar biasa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Amin, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami tahu firman-Mu selalu mengingatkan kami agar kami terus merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih kuasa Tuhan, sehingga hidup kami akan terus bersuka cita, bersyukur kepadamu Tuhan, memuji-muji Engkau, karena kami tahu di dalam keadaan tekanan, terjepit, ketakutan sekalipun, di sana Allah tetap ada untuk kami. Kami mau tetap memuji Engkau, mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu, dan hanya menanti-nantikan Engkau sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini, berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Apapun yang kami sentuh dengan tangan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami percaya firman sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada ketika kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.